Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aun Sundaryadi dengan NIM H03213332. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi klasifikasi bahan kimia yang ada di laboratorium. Adapun klasifikasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan beracun. Bahan beracun adalah bahan kimia yang dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan manusia atau menyebabkan kematian apabila terserap ke dalam tubuh karena tertelan lewat pernapasan atau kontak lewat kulit. Contohnya yaitu bensena. Kemudian bahan kedua itu bahan kimia mudah terbakar. Bahan kimia ini terdiri dari 3 kategori. Yang pertama, pelarut dan pereaksi. Contohnya asam asetat. Kemudian kategori kedua yaitu bahan anorganik. Contohnya jangan mencampurkan tembaga, sen murni karena akan menyebabkan kebakaran. Kemudian kategori ketiga itu gas. Contohnya itu asetil, metana dan lain-lain. Kemudian bahan yang ketiga itu bahan korosif. Bahan korosif yaitu bahan kimia yang karena reaksi kimia dapat mengakibatkan kerusakan apabila kontak dengan jaringan tubuh. Contohnya asam nitra, asam sulfat, dan lain-lain. Kemudian bahan yang keempat yaitu bahan kimia yang mudah meledak, yaitu zat padat, cair, atau campuran yang keduanya menyebabkan reaksi kimia yang dapat menghasilkan gas dalam jumlah dan tekanan suhu yang tinggi sehingga menimbulkan kerusakan di sekelilingnya. Contohnya nitrogliserol. Bahan yang keenam yaitu bahan kimia pengoksidasi. Bahan kimia pengoksidasi yaitu bahan kimia yang dapat mudah terbakar tetapi dapat menghasilkan oksigen yang menyebabkan kebakaran bahan-bahan lainnya. Contohnya itu klorat, perklorat, dan lain-lain. Kemudian bahan yang keenam yaitu water sensitive substances atau bahan yang mudah terbakar oleh air. Jenis bahan ini yaitu golongan yang pertama golongan alkali, contohnya natrium. Kemudian golongan kedua yaitu golongan halida anhidrat, contohnya aluminium triborbromida. Kemudian golongan yang ketiga golongan logam oksidasi anhidrat, contohnya CaO atau kalsium oksigen. Kemudian bahan yang ketujuh itu bahan mudah terbakar oleh asam, yaitu bahan ini akan mengalami reaksi apabila terjadi reaksi eksotermik dan gas yang mudah terbakar, contohnya kalium klorat dan kromat. Kemudian bahan yang kedelapan yaitu gas yang bertekanan tinggi. Apabila bahan ini mengalami kebocoran akan berdampak pada atau menyebabkan pencemaran lingkungan. Kemudian bahan yang terakhir atau bahan kesembilan yaitu bahan radioaktif, yaitu bahan yang punya kemampuan memancarkan sinar radioaktif dengan aktivitas jenis lebih besar dari 0,002 mikrokuir per gram. Baik, jadi setelah kita mengetahui klasifikasi bahan tersebut, bisa kita simpulkan bahwa setiap bahan mengandung zat yang berbahaya bagi diri kita atau lingkungan sekitar. Maka dari itu, untuk menghindari bahaya tersebut yang bisa ditimbulkan oleh bahan-bahan tersebut, maka diperlukan adanya penanganan khusus dan penyimpanan yang lebih baik.